Izin saya mulai ya. Nanti sekaligus kita tanya jawab. Mas Ribut, ini kita full dengan teman-teman olahraga saja ini masih ya? Masih bersama teman-teman olahraga, RPL dan karyawan, Pak. Oke. Halo. Iya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Yang pertama, terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk kita ketemu diskusi tadi kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Galih keterkaitan dengan mata kuliah ini. Saya berharap untuk penilaian nanti bisa diberikan kepada saya juga sehingga nanti kita bisa bisa mengevaluasi, menyiapkan teman-teman sekaligus nanti penilaian akhir ya, sumatif, sehingga nanti kami berharap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengevaluasian nanti bisa di satu proses gitu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, teman-teman. Kami tadi sudah penyamaan persepsi dengan teman-teman di DPL. Yang pertama keterkaitan dengan kegiatan kita, minta tolong yang tidak berkepentingan dimatikan dulu ya speakernya. Mas Yanuar mungkin bisa dimatikan dulu suaranya, mic-nya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan kita PPL di semester ganjil ini. Jadi kami berharapnya seperti ini. Kebetulan untuk ketua panitia penyelenggara itu ada di kami, di LPPM. Saya berharap nanti kita seperti biasanya berkegiatan di KKN yang lalu. Ada beberapa kemudahan yang nanti nanti teman-teman dapatkan, tetapi mohon kerjasamanya juga berkaitan dengan luaran. Luaran itu kami mengkhususkan itu keterkaitan dengan beda reguler sama teman-teman di karyawan. Tetapi kembali lagi, tolong jangan dikai gampang atau dibuat mudah bahwasanya Allah ini to'ai dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya kurang maksimal. Harapan kami kembali kita bisa berkegiatan sama berkegiatannya, tetapi nanti dari segi luaran kita juga tercapai. Seperti itu harapannya teman-teman.
Sepertinya masih ini dulu aja. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cuma satu pemahaman dulu. Pedoman tidak kami share dulu ya, sebelum nanti ada SK turun dari dari wakil rektor untuk teman-teman nanti seperti apa konsep dan bagaimana. Yang pertama sekali nanti saya mohon kerjasamanya teman-teman kembali saya tegaskan bahwasanya syarat mutlaknya teman-teman berkegiatan itu adalah berkegiatan pengajaran di program PPL ini kurang lebih menempuh waktu 40 jam. Gitu ya, tuntutan kami, dan lamanya waktu itu 3 bulan. Jadi mana yang terlampaui terlebih dahulu. Kami tidak akan menyampaikan terkait dengan konversi seperti di kelas reguler, karena apa? Teman-teman juga sudah ada percepatan sebetulnya ya di di program LPR karyawan dan sebagainya itu, sehingga kami tidak akan menyampaikan keterkaitan dengan kegiatan konversi dan sebagainya seperti apa bagaimana. Nanti teman-teman takutnya tambah bingung. Jadi kita fokusnya teman-teman nanti berkegiatan PPL selama 40 jam pelajaran JP dan atau 3 bulan sampai 18 atau 19 Desember ya kemarin itu di penjadwalan, sehingga mana yang terlampaui terlebih dahulu. Nanti coba 2 minggu sekali kita bisa ketemu tatap maya seperti ini untuk menyampaikan progres, prosesnya sudah sejauh mana, seperti apa. Seperti itu. Tetapi yang menjadi landasan atau yang menjadi latar belakang juga, yang menjadi pijakan juga, tidak pelajaran yang full. Contoh, Pak, saya ngajar di SMP pagi di 4 jam, 2 kelas. Kemudian saya pindah jam 10-nya saya ngajar olahraga di SMA, 4 kelas, 8 jam. Pasti tidak mungkin. Kalaupun itu mungkin, pasti tidak optimal, tidak maksimal. Sehingga bisa dikatakan dalam satu hari itu masuk akalnya berapa? Ya kurang lebih 2-3 jam. Yang bisa dikatakan masuk akal. Kemudian biasanya pembelajaran di sekolah itu olahraganya kan maksimal 3 jam satu kelas. Tinggal kita megang berapa kelas. Seperti itu. Kalaupun nanti megang banyak kelas, tetapi dalam satu hari kan tidak semua kelas itu selesai sehari. Contoh, kelas 7, kelas 8, kan nggak mungkin kita ngajar kelas 7, di waktu yang bersamaan kita juga ngajar kelas 8, sehingga nanti terlampaui 4 jam. Pasti tidak akan mungkin. Dan itu nanti kita mudah membacanya bahwasanya teman-teman nggak sportif dalam hal pelaporan. Seperti itu. Kami berharapnya apa? Ini adalah salah satu proses kesempatan teman-teman untuk bisa mencicipi pembelajaran secara langsung. Harapannya teman-teman juga murni pure bisa all out, bisa tampil maksimal, bisa tampil optimal untuk model pola pembelajaran dalam merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu buru-buru juga, tidak perlu ke susu harus segera selesai, harus segera ini, harus segera ini. Silakan teman-teman tetap sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian mengikuti aturan main yang ada, kami siap memandu. Insya Allah seperti itu, terkhusus teman-teman yang dari olahraga. Itu mungkin pengantar saya teman-teman untuk mata kuliah PPL ini. Yang terpenting adalah pemahaman yang sama, penyamaan persepsi, keterkaitan dengan kapan saya terjun, berapa lama saya di sana, pelaksanaannya seperti apa, kemudian mengevaluasinya bagaimana, kemudian pelaporan seperti apa. Itu yang terpenting. Monggo, ketika mau diskusi atau kepingin seperti apa, monggo saya manut. Silakan teman-teman yang ingin diskusi, sharing atau yang lainnya, monggo. Oke. Mas Syukur, silakan. Ya Pak, terima kasih waktunya Pak. Ini kan kalau seumpamanya pagi itu ngajar di kelas 7, pas malam sorenya itu ada school Pak. Itu apa termasuk jam yang dimasukkan ke laporan Pak? Soalnya
saya Selasa itu ngajar kelas 7 gitu Pak, itu 3 jam. Pas sorenya saya itu ngajar eskul atau pencaksilat itu 2 jam, kan otomatis bisa 5 jam. Itu apakah bisa masukkan ke laporan Pak? Nggak bisa ya. Nggak bisanya apa? Satu, teman-teman itu di proses pembelajaran. Ya, pembelajaran itu kan nanti ada prota, promes, silabus, ada RPP, ada RPS-nya. Jadi kan di situ nanti capaiannya pada jam ini sampai ini apa, ngapain, di mana, seperti apa, dan itu pun nanti kita itu ini ya lengkap ya dalam satu kesatuan proses itu. Nanti pada hari yang sama di jam itu kita sekalian aja sudah menyelesaikan untuk topik laporan itu tentang pembelajaran bola besar, bola basket dan sebagainya. Materinya apa? Yang disampaikan bagaimana, termasuk di situ ada bahasanya kegiatan harian, ada video dan sebagainya seperti itu. Kalau kemudian kita akan membersamai dengan yang saya sampaikan di kelas di sosialisasi kemarin, ada ekstra, ada ini, itu bagi yang tidak mencukupi waktu. Tapi kalau sekiranya sudah banyak waktunya di pembelajaran, ya silakan fokusnya di pembelajaran. Kalau nanti teman-teman itu menambahkan di ekstra, otomatis teman-teman harus membuat program latihan. Paham ya? Kalau ekstra itu kan tidak pembelajaran, sehingga apa? Kalau intra itu di sekolah atau di dalam kelas, itu masuknya di prota, promes, silabus, perangkat pembelajarannya. Tetapi kalau di luar kelas atau di luar jam sekolah, berarti itu masuknya ke ekstra, berarti nanti larinya teman-teman harus membuat program latihan. Dipahami ya? Sehingga jangan dicampur terkait ini, kalau pembelajaran ya pure murni pembelajaran. Gitu Mas Syukur. Siap Pak. Oke, berikutnya Mas Yugo. Ini Pak Doni terkait dengan jumlah minimal siswa per kelas, karena sekolah saya masih baru itu kan sedikit Pak Doni, itu pripun ya terkait dengan syaratnya? Kalau di peraturan pemerintah, ada syarat minimal? Kalau di peraturan pemerintah itu kemarin kan juga ada pertanyaan dari teman-teman BK itu ya, untuk menghitung jumlah jam itu seperti apa Pak? Kebetulan kami di BK, ini saya mengulangi pertanyaannya teman-teman BK yang kemarin itu ya. Pak, bagaimana cara menghitung jumlah jam saya? Saya itu guru BK di sekolah itu, dan guru BK itu kan nggak punya kelas. Nggak bisa action seperti kita ini ya. Seperti kita, seperti kita di olahraga. Kalau kita di olahraga kan punya panggung nih, punya kelas, punya jam. Katakanlah 2 GP kita itu sama dengan 90 menit dalam satu hari, kan seperti itu. Teman-teman BK yang kemarin tanya itu kan, saya itu pendampingan pada anak ABK Pak, anak berkebutuhan khusus, dan pendampingannya itu full dari jam 8 sampai jam 4 sore setiap hari Pak. Itu bagaimana? Masuk satu hari sudah terhitung 8 jam, berarti 1 minggu selesai dong, kalau 40 jam kan gitu. Tidak seperti, saya menyampaikannya kan gitu, tidak seperti itu Ferguson. Kalau di peraturan pemerintah nomor 31 itu kan dihitung 2 jam itu ketika total jumlah siswanya itu di atas 160 siswa. Seperti itu. Sehingga monggo teman-teman bisa belajar bareng, boleh berdiskusi dengan kurikulum dan sebagainya. Kalau kemudian dalam satu kelas itu hanya kurang dari 20, apakah akan disamakan satu JP-nya dengan kelas yang isinya 40? Contoh seperti itu. Bisa jadi satu JP-nya kelas yang berisi 40, ya benar-benar 45 menit, kali 2 berarti 90 menit. Sedangkan JP-nya untuk teman-teman yang kurang dari 20, mungkin bisa dihitung setengah atau seperempatnya. Dari simulasi ini ya, kalau melihat dari peraturan pemerintah. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya apa? Kita tidak membatasi atau tidak serinci itu, tetapi monggo kita bisa sharing
Bisa diskusi dengan kurikulum masing-masing, maka kurikulum boleh silakan teman-teman di sekolah, Pak, ketika jumlah siswanya kurang dari 20 atau kurang dari 15 mungkin hanya terdiri mungkin sekolah baru atau seperti apa, penghitungan JP-nya seperti apa ya Pak ya. Gitu. Gitu ya Mas Yugo ya. Kalau sepemahaman kami kalau di Permen itu peraturan pemerintah itu terhitungnya itu ketika satu kelas atau kita kalau itu pendampingan ya. Kalau pendampingan seperti teman-teman yang BK itu harus di atas 120 sampai 160. Baru terhitung kegiatan itu 2 JP. Pendampingan. Berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas mungkin ya kurang lebih 40 sampai 80 siswa. Gitu. Coba nanti juga kita pahamkan juga kita mau pakai aturan yang mana seperti itu. Selama ini yang kita pahamkan atau yang dipahami kita bersama, ya dalam satu kelas berapapun isinya, akhirnya kan kita menghitungnya ya sudah ketika 2 jam pelajaran yaitu 2 JP kan seperti itu. Tetapi pertanyaannya Mas Yugo kan juga realistis ketika kelasnya tidak apa namanya bukan kelas gemuk atau kelas standar itu bagaimana? Apakah penghitungnya juga sama? Coba nanti kami konsultasikan juga dengan BPN, penjaminan mutu. Terima kasih, Mas Yugo. Berikutnya, teman-teman, kalau di reguler, kita itu sudah nyerahkan itu di minggu ini, dan action itu mulai Senin pekan depan. Sehingga simulasinya tanggal 19 Desember itu kita selesai. Seperti itu. Jadi tanggal 6 itu sudah penyerahan, kemudian nanti tanggal 19 Desember itu sudah selesai. Jangan lupa, kita juga ada luaran berupa seminar nanti di seminar hasil, sama dengan ketika kita di kampus ketika KKN ya, monitoring evaluasi bersama. Bedanya adalah nanti teman-teman akan dimonef oleh tim di LPPM untuk menanyakan luarannya apa, produknya apa, programnya bagaimana, dan sebagainya, seperti itu. Moga mungkin ada yang lain. Gitu ya, Mas Yugo. Mas Franciscus, gimana? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin terkait dengan PPL ini, saya mengalami kendala pada proses registrasi. Sampai dengan saat ini saya belum melakukan registrasi, tapi saya sudah menghubungi panitia PPL tadi, belum ada tindak lanjut dari itu. Yang dihubungi siapa panitianya? Mas Franciscus. Yang saya hubungi tadi itu Rani, Ibu Rani. Iya. Kebetulan Bu Rani tadi melahirkan, Pak. Jadi cuti 3 bulan ke depan. Oh siap-siap. Maka disuruh untuk hubungi Bu Reni. Oke. Soalnya nanti kalau langsung hubungi saya langsung backlist nanti, Pak Franciscus. Ya. Sampai saat ini belum. Sudah melakukan registrasi belum? Belum pendaftaran di Bitly. Mungkin itu terkait itu. Yang berikut mungkin. Sebentar. Mumpung ingat sebelum dilanjut oleh Mas Franciscus. Dari total 24 teman-teman mahasiswa karena ini, saya masuk ada yang masih belum ini, Pak. Itu ini sudah ditutup katanya. Seperti itu. Ya, monggo. Gimana Mas? Lanjut aja dulu, monggo. Saya menyampaikan dulu ya, keterkaitan dengan ini, pertanyaannya Mas Franciscus, dari total 24 mahasiswa ini, adakah yang masih belum mendaftar, belum registrasi, selain Mas Franciscus?
Yang kedua, saya kan ngajar di SD, Pak. Ngajar SD dari kelas 1 sampai kalau memang lanjut. Ya, saya lanjut sedikit. Saya kan ngajarnya di SD. Jadi saya ngajar itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Apakah dalam proses PPL ini saya tetap mengajar di sekolah saya? Kalau memang mengajar di sekolah saya, mungkin ada surat begitu. Ada surat rekomendasi yang menandakan bahwa saya melakukan PPL pada sekolah tersebut. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, adakah di antara teman-teman selain Mas Franciscus ini yang masih belum melakukan registrasi? Monggo bisa langsung komen mungkin. Pak, tapi sudah ngirim foto, Pak. Ngirim foto juga registrasi yang kemarin sudah. Enggak, yang saya tanyakan, di antara teman-teman itu adakah yang masih belum terdaftar atau mendaftar? Adakah? Mas Franciscus saja ya? Tinggal Mas Franciscus saja berarti. Gimana Mas Yugo? Halo, gimana Mas Yugo? Silakan. Betul. Kepencet. Kepencet. Mas Franciscus, coba WA saya ya. Mas Franciscus bisa WA saya. Nanti untuk teman-teman yang masih belum registrasi, silakan WA saya di nomor ini. Pesan ini 082 337 05-nya 5 kali. Nanti kita buatkan link baru terlepas dari link yang sudah ada biar nggak bingung kita di panitia. Ya, teman-teman yang masih belum konfirmasi atau belum mendaftar, silakan saya di WA di nomor itu, di pesan itu 082 337 05-nya 5 kali. Nanti coba kami bantu cek berkaitan sama ini ya, sama apa namanya, teman-teman yang masih belum ke data gitu. Oke, gimana Mas Yanwar? Baik, Bapak. Di sini saya masih agak bingung dan ingin memastikan perihal yang jam tadi, Bapak. Dan juga perihal luarannya. Kalau luarannya yang harus kami buat nantinya itu kan seperti halnya RPP, terus jurnal mengajar, atau perangkat pembelajaran lah, seperti itu nggih Bapak, sama modulnya. Nah misalnya, saya kan mengajar SMP juga Bapak, itu kelas 7, 8, dan 9. Berarti perangkat pembelajarannya juga meliputi kelas 7, 8, 9. Begitu nggih Bapak? Betul. Kalau misalnya saya memiliki siswa inklusi Bapak, berarti untuk RPP-nya juga berbeda. Betul. Akhirnya apa? Nah, kita oke, silakan selesaikan dulu. Ya Pak. Nah, berarti itu sudah clear. Berarti untuk luarannya bisa disimpulkan yang perlu disiapkan adalah perangkat pembelajaran, RPP, modul ajar, dan lain sebagainya. Kemudian terkait jam, di SMP saya tuh sudah mengajar, saya sudah mengajar di SMP Bapak. Itu untuk sekali tatap muka itu ada 60 menit Bapak. Jadi per JP-nya
itu 30 menit. Kan satu kali tatap muka 2 JP. Itu kasarnya satu kali tatap muka itu 60 menit Bapak. Itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini saya memastikan perhitungan saya. Kalau misalnya itu dalam 1 minggu itu ada 180 menit, berarti kalau harus menyelesaikan 2.400 menit atau 40 jam, itu saya hitung kurang lebih selesai selama 3 bulan, Bapak. Benar begitu nih, Bapak, berarti perhitungannya? Betul, betul. Nah, cuman kendalanya, Bapak, perbandingan di SMP sama SD itu siswanya beda jauh, Bapak, untuk jumlah siswanya. Itu apakah tidak masalah, Bapak? Karena kalau melihat dari dari kurikulum, dari WAKA kurikulumnya itu pun per JP-nya itu 30 menit Bapak untuk di SMP 1 JP. Jadi 1 kali tatap muka itu ada 2 JP, kurang lebih 60 menit Bapak. Itu. Jadi saya selama 1 tahun mengajar ini mengajarnya 60 menit Bapak setiap kali pertemuan. Seperti itu Pak di SMP yang saya ajar. Gini ya, ini keterkaitan dengan banyaknya jumlah menit dalam 1 JP. Kalau di Permen itu kan satu jam pelajaran itu 45 menit ya. Kemudian terkhusus teman-teman yang di luar negeri atau di swasta, itu biasanya kan punya kebijakan sendiri, akhirnya memangkas waktu-waktu tertentu untuk dibuat awal atau ditambahkan di akhir. Contoh, sholat duha jam 7 sampai setengah 8. Akhirnya apa? Makan waktunya olahraga, jam-jam pertama lah. Ada upacara di hari Senin 45 menit, akhirnya termakan di hari Senin dan sebagainya. Harusnya kalau sesuai dengan peraturan pemerintah di Permen 31 kalau nggak salah, itu kita 1 JP-nya itu 40 sampai 45 menit untuk mata pelajaran khusus MPK. Mata pelajaran khusus itu seperti apa? Ada agama, ada penjaskes, dan itu sebetulnya nggak boleh untuk dipangkas atau dikurangi. Kalau untuk mata pelajaran tertentu seperti muatan lokal, bahasa Inggris, bahasa daerah, itu masih boleh gitu loh. Nah akhirnya dalam kasuistik seperti ini, ya kita mau nggak mau akhirnya karena kemudian kita juga di instansi, ya kita ngikuti aturan main yang ada di instansi gitu aja. Tetapi kalau secara aturan main, harusnya seperti itu. Kita tidak boleh memangkas atau termasuk menambahkan pun juga nggak boleh. Karena apa? Menambahkannya pun nanti masuknya ke eskul, masuk ke ekstrakurikuler. Bukan perencanaan pembelajaran lagi, tetapi lebih kepada program latihan larinya nanti. Kalau kita mau urut-urutan ini ya, urut-urutan kesesuaian dan keharusannya gitu. Tapi selebihnya itu ya amat monggo sudah. Baik Bapak. Nah, untuk di pelaporannya itu Bapak, karena kan memang betul di SMP saya itu memang ada sholat duha terlebih dahulu itu Bapak. Jadi itu memangkas waktu. Nah, untuk di pelaporan apakah tetap disesuaikan dengan instansi masing-masing atau disesuaikan dengan dari peraturan pemerintah Bapak 40 menit? Tetap sesuai instansi aja, karena nanti kita membubuhkan tanda tangan mentornya atau guru pamongnya ya. Sehingga nanti ya kita sesuaikan aja. Kalau memang 1 JP-nya 30 menit, ya berarti ya 30 menit itu aja sudah. Gitu, tanpa harus mengurangi atau menambahkan. Ini ya, saya bacakan ya, luaran syarat kelulusan PKL, nanti kita share di grup, setelah divalidasi ya, setelah ditandatangani disahkan oleh rektor, insya Allah besok sudah selesai. Yang pertama, mengumpulkan laporan akhir yang telah divalidasi. Laporan PKL harus diselesaikan dan diserahkan kepada panitia dalam batas waktu yang ditentukan. Laporan ini harus sudah ditandatangani dan disetujui oleh DPL. Nanti DPL-nya bisa saya, terkhusus untuk teman-teman yang RPL, karyawan. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk unggulan. Ini diskusinya ini ya, apa namanya, individu loh ya. Ini kan kita kan nggak berkelompok kan. Ini individu. Jadi tadi ada laporan akhir yang telah divalidasi oleh DPL dan guru pamong yang ada di sana. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk unggulan. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk menghasilkan 1 produk.
atau hasil kerja output yang menjadi kontribusi selama pelaksanaan PPL yang memiliki beberapa kriteria yang relevan. Contoh kalau di teman-teman di teman-teman PPL mungkin bisa pengembangan alat, entah kalau di teman-teman inklusi di Mas Januar nanti untuk pembelajaran bola voli pada anak inklusi itu seperti apa. Kemudian apakah ada bisa mengembangkan alat, apakah kemudian mengembangkan modul ajar, apakah kemudian nanti membuat aplikasi deep learning, bagaimana penerapannya dan sebagainya. Itu salah satu luaran sudah teman-teman. Jadi jangan bingung kalau luarannya apa, seperti apa, bagaimana. Kadang kebingungannya itu yo simpel-simpel aja teman-teman itu gitu loh. Gitu ya. Kemudian membuat rekap video kegiatan yang C. Mahasiswa wajib membuat video dokumentasi atau rekapitulasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan selama PPL. Video ini berfungsi untuk bukti fisik dan proses dan luaran kegiatan. Kemudian yang keempat, kehadiran minimal. Mahasiswa memenuhi kehadiran minimal sebesar 90% selama PPL. Nilai minimum yang kita berikan nanti wajib minimal B atau setara. Balik lagi ya, tuntutannya kampus itu akhirnya kita DPL dipaksa untuk memberikan nilai paling jelek itu B. Dan saya pastikan nanti teman-teman wajib A lah ya. Wis kehilangan waktu banyak, kehilangan momen banyak, minimal pengalamannya teman-teman dimaksimalkan. Nanti saya pastikan nilainya A. Ada yang tidak A nanti silakan komen atau WA ke saya. Gitu ya. Karena ini jantungnya pembelajaran ya, jangan sampai prodinya pendidikan tetapi PPL oleh C eman. Kemudian nanti ada surat keterangan atau bentuknya sertifikat bahwasanya mahasiswa sudah selesai melakukan praktek pengalaman lapang di sekolah ini, seperti itu. Jangan dibalik. Contoh, kalau teman-teman reguler itu kita lakukan kemarin apa? Teman-teman itu membuat kelompok sendiri, datang ke sekolah, mau di mana, sekolah sudah menyetujui untuk penempatan atau mau nerima, baru teman-teman itu minta surat keterangan kepada kami di LPPM atau pengantar bahwasanya kami mau penempatan di sini gitu. Kalau pada teman-teman karyawan RPL itu kebalikannya. Jadi sekolahannya teman-teman, karena ini rata-rata kan di instansi masing-masing kan. Jadi yang terjadi apa? Sekolahannya teman-teman bersurat kepada kami bahwa atas nama Yugo ini akan melakukan prakteknya di sekolah kami di sini, seperti itu. Bedanya itu kalau kelas karyawan dan RPL. Jadi teman-teman itu yang mengajukan kepada kami yang memvalidasi oke. Tapi kalau teman-teman reguler, kita yang bersurat dengan catatan teman-teman sudah pasti diterima di sana, gitu loh. Dipahami ya? Oke, next. Ada lagi? Bapak, terakhir memastikan Bapak, untuk RPP yang harus kita buat, itu berarti menyesuaikan lanjutan materi yang sudah itu nggih Bapak, yang sudah terlaksana. Misalnya sekarang kan sudah masuk ke area sumatif, berarti di materi selanjutnya lanjut. Betul. Jangan buat aturan atau memasukkan materi di luar dari prota promesilabus di instansi. Di prota promesilabusnya mengajarkan bola besar, sub temanya motorik kasar di bola basket seandainya. Oh enggak suka bola basket, saya nggak bisa bola basket, ganti bola voli aja. Jangan ya Dek ya. Itu. Oke. Next, ada lagi? Pak Riki, gimana? Ya Pak, mau tanya Pak, untuk tempat PPL itu saya ambil di MTS, tapi itu ada undangannya. Apakah tidak apa Pak? Terus kan ini jadi Pak Kiai pisan atau Pak Riki maksudnya? Oh, ben dijeluk Gus Fariki.
Nggak apa-apa, mau di mana saja kan. Diskusi kita sebelumnya itu kan SMP sederajat, SMA sederajat. Terlepas itu kemudian di MTS ada pondokannya, kita ngajar di pondokannya juga, monggo sudah silahkan, terserah. Gitu. Ini loh tadi dari diskusinya Mas Yanuar itu kan sudah muncul ya. Ternyata beda ya Pak ya, ngajar di SD sama di SMP. Waktunya sama, ininya sama, tetapi tes sumatifnya berbeda, materinya juga upgrade-nya jauh dan sebagainya. Sehingga apa? Kami menginginkan untuk teman-teman tuh punya pengalaman setingkat lebih tinggi gitu loh. Bukan kemudian nggak boleh untuk PPL di SD, enggak. Tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman P3K-nya diangkat nih PNS untuk SMP dan SMA. Seperti itu. Sekarang, kemarin kita dari acara di UM ya, ada sosialisasi di UM itu bahwasanya tahun ini itu tahun penghabisan untuk teman-teman diproyeksikan PPG. Jadi nantinya ketika tidak terjaring pada UKK PPG yang tahun ini, nanti di tahun 2026-2027 itu by project sudah masuk seperti portofolio dan sebagainya. Syukur alhamdulillah nanti mudah-mudahan teman-teman bisa terjaring UKK-nya di tahun ini atau maksimal di tahun depan. Saran saya ndang lulus nanti biar segera terpanggil PPG, nanti kita bantu up untuk yang penempatan di UM. Amin. Ada lagi? Saya Pak, nanya Ya. lagi Pak. Gimana Mas Syukur? Ya kan saya ini di SD Pak. Kemarin saya ngajukan di MTS, di SMP itu belum ada konfirmasi dari lembaga. Ya cuma nolaknya itu baik-baik Pak. Seperti tak kabari kabar selanjutnya. Sampai sekarang ini belum ada kabar Pak. Nah kalau seumpamanya sampai lewat dari tanggal 6 itu solusinya gimana Pak? Solusinya kita masukkan ke kelas reguler nanti, kita carikan sekolahnya. Seperti itu. Ya. Karena gini, sebetulnya kan kami itu kan menjual kemudahan ke teman-teman di RPL karyawan itu dengan harapan teman-teman bisa fleksibel. Harapannya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman sangat merasa kesulitan atau kok angel ya cari instansi dan sebagainya, nanti kita mapping, kita data untuk bisa kita masukkan ke reguler, nanti kita carikan. Stok kita banyak sekolahan itu, bro. Gitu ya. Siap Pak. Insya Allah sebelum tanggal 6 kita usahakan sudah ada tempat yang mau Pak. Oke. Untuk pengajuan sekolah itu penempatan PPL itu nanti melalui apa Bapak? Boleh melalui LPPM atau minimal lah suratnya nanti di-share ke grup ini, nanti saya tindak lanjuti. Suratnya kita buat sendiri atau disediakan dari kampus? Sekali lagi dipahamkan dulu, untuk kelas karyawan RPL, surat itu adalah permohonan dari instansinya teman-teman untuk penempatan di lokasi itu. Alasannya teman-teman itu adalah gurunya, seperti itu. Jangan kebalik. Ya, kalau teman-teman kembali lagi, kalau teman-teman merasa kesulitan, Pak saya itu nggak nemu sekolahan dan sebagainya, kita regulerkan, nanti kita kelompokkan, teman-teman kita carikan. Nah, kalau teman-teman reguler itu cari dulu, pasti diterima, baru minta surat ke LPPM. Pak Doni, saya diterima di SMP 1 Banyuwangi, Pak. Total mahasiswanya ini, prodinya ini, jumlahnya ini. Oke, kita buatkan surat permohonan dari kampus untuk sekolahan. Karena apa? Yang membutuhkan itu mahasiswa. Nah, sekarang posisinya itu kebalik. Kalau teman-teman RPL karyawan itu, yang membutuhkan itu instansinya. Gitu loh. Instansinya Mas Yanuar bersurat kepada kami di panitia PPL bahwasanya atas nama Yanuar Tegar itu diminta untuk tetap ngajar di sana, untuk praktek PPL-nya di sekolah kami. Seperti itu bunyinya. Terlepas nanti narasinya, naskahnya seperti apa, intinya bunyinya seperti itu. Sehingga nanti ada alasan kami di panitia tidak
meregulerkan atau tidak membentukkan kelompok teman-teman karena ada usulan dari sekolahnya Mas Januar Tegar. Mas Januar Tegar diminta untuk stay di sana. Seperti itu. Ya, jangan dibolak-balik. Kalau reguler kami yang minta. Tapi kalau teman-teman di luar reguler Aries ini, teman-teman RPL karyawan, teman-teman yang meminta kepada kami untuk tetap penempatan di sana. Bahasanya apa? Instansinya yang minta kepada kami di kampus. Itu sebagai dasar kami untuk meyakinkan BPM bahwa Januar itu kerjanya di sana, dan ini surat dari instansinya Januar untuk tetap berkegiatan di sana. Selesai sudah. Sehingga bahasanya ini ya, bahasanya bukan kemudian ada kedekatan emosi, akhirnya boleh di sana, boleh di sini. Nanti kalau itu tercium sama teman-teman reguler pasti akan meminta hal yang sama. Loh, saya itu diminta oleh sekolahan saya, Pak, gini. Itu yang terjadi nanti. Biar tidak rancu. Gitu ya. Ada lagi? Kalau Pak, ini Pak, lagi Pak. Saya ini kan rencananya berkelompok sama Pak Dodi itu Pak di SMP ini Pak. Jalan terakhir ini Pak. Apa sama itu ditempuh dalam 40 jam itu Pak, dalam PWL ini Pak. Gimana? Ini jalan terakhir saya ini digandengkan sama Dodi. Insya Allah di SMP 1 Temburjo ini Pak. Apakah saya ini sama Pak Dodi kan berkelompok itu Pak, lebih dari 1 orang kan Pak, itu apakah saya itu tetap pakai 40 jam orang 2 apa lebih gitu Pak? Bro, 40 jam itu 1 orang ya? Oh, kalau 40 jam 1 kelompok, ya kelompoknya 15 saja 1 jaman nanti. Langsung selesai itu mata kuliah PPL. Mas Ribut coba dibuat kelompok 40 orang itu Mas Ribut, jadi 1 jaman. Apalagi 1 jamnya di sekolahnya Mas Januar. Cocok 30 menit selesai sudah itu. Langsung pagi sholat duha, kita ngajar bareng-bareng itu selesai sudah, lulus semua PPL, mata kuliah PPL. Ya, langsung tutup buku, Shadaqallahul Adzim, mengulang tahun depan gitu. Siapa? Ya antara gini Pak, sebabnya dalam SMP itu kan ada 3 kelas itu Pak. Saya ngajar di kelas 7, Pak Dodi itu ngajar kelas 8 gitu. Apa boleh itu Pak? Boleh, bagaimana cara nge-mix-nya boleh. Mau ngajar kelas 3 boleh, mau ngajar kelas 9, 10, 11 boleh. Bagaimana nge-mix-nya, pinter-pinternya teman-teman untuk ngatur gitu aja. Ya. Kami itu kepinginnya teman-teman itu bisa free pass ya, bisa kemana-mana, bisa dengan siapa, bisa dengan ini. Harapannya apa? Enjoy yo, santai yo ketika berkegiatan. Jangan terlalu terkungkung, katanya Pak Doni harus gini, harus gini. Yus, lama-lama akhirnya stres dewe, 40 jam. Loh, teman-teman tuh boleh mengklaim 1 bulan itu sudah selesai 40 jamnya. Kan nggak tak barengi selama full 30 hari kan. Cuma kan nanti bisa nggak teman-teman itu bercerita bahwa 30 harinya itu sudah 40 jam. Kan simple aja. Gitu. Teman-teman boleh menarasikan, Pak saya itu 1 harinya itu ngajar 5 jam ya Pak ya. Saya di SMP itu pagi, jam 7 sampai jam setengah 9. Kemudian lanjut jam setengah 9 sampai jam setengah 11. Boleh menarasikan seperti itu. Cuma nanti ujian bisa ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan Putri, Pak Danang, Pak Agung, untuk memverifikasi tenanan tahiki, kan gitu aja. Buktinya apa? Prota-prome silabusnya seperti apa? RPS-nya mana? Kan nanti itu yang kita tanyakan ketika Monef. Sehingga harapan kami apa? Yang berkesesuaian saja. Mata pelajaran olahraga itu jam 0, jam 5 pagi. Kalau di Banyuwangi itu jam ke 0, bisa ditanya Mas Ribut. Kalau di Banyuwangi itu jam 0 itu setengah 6. Olahraga itu. Coba teman-teman kalau pas kuliah di kampus di Banyuwangi itu ya, melaku ngidul, jalan ke selatan itu ke ke lapangan itu, di sana itu dipakai atau dipinjam sama SD, SMP, SMK di lapangan bola itu ya, itu jam 0. Jam setengah 6. Jadi sebelum bel masuk, itu sudah ada jam pelajaran olahraga.
Jam 0 sampai jam ke-2 gitu. Jam 0-nya itu jam berapa? Setengah 6 sampai jam 7. Itu sudah dihitung mata pelajaran kalau di Banyuwangi itu. Ya kembali lagi ya, ke kasuistiknya berbeda-beda. Akhirnya apa? Yo masuk akal ketika ada 6 jam dalam satu hari dalam satu sekolah itu untuk mata pelajaran olahraga. Karena apa? Jam ke-0-nya sudah start dari jam setengah 6 pagi. Sehingga setengah 10 selesai, sudah ada 4 JP. Masuk akal. Kalau teman-teman bisa menceritakan narasi sesungguhnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman kemudian gaya narasi tok tanpa menjalani, akhirnya apa? Bingung untuk menjelaskan jam ke-0 ini jam berapa? Materinya apa? Prota Promesilabus, RPP, RPS-nya mana? Seperti itu. Oke, lanjut. Mas Ribut. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Terima kasih, Pak. Untuk PPL ini berarti memang harus di lembaga SMP, sederajat, dan SMA. Sedangkan kami kelas karyawan mayoritas kerja di SD. Ya. Dan lagi untuk jam olahraga sama paginya kan berbenturan karena kami honorer di SD tidak bisa ditinggal dengan waktu yang lama. Ya. Ini mohon solusinya, Pak. Kalau memang misalnya saya pagi ngajar di SD, kemudian untuk bertugas mengerjakan PPL, ngajar di SMP, itu waktunya sudah selesai jam olahraganya. Karena sama-sama pagi. Itu solusinya bagaimana? Kemarin lusa kayaknya bisa ke ekstrakurikuler, tapi bukan menggunakan program latihan. Bukan pembelajaran gitu, Pak. Kayaknya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang lupa atau belum menyimak tersebut, mungkin bisa disampaikan ulang, Pak. Solusinya bagi kami yang honorer di SD. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi hari apa? Hari kemarin itu hari Senin ya. Ya hari Selasa itu kita BIMTEK. Pas ada Mas Ribut ya. Ada Mas Ribut, kita BIMTEK itu bahasanya di BIMTEK itu kan sama ya. Mintanya sekolah itu teman-teman itu full ada di sekolahan selama Senin sampai Jumat, yang SMA dinas provinsi, Senin sampai Sabtu yang dinas kabupaten kota. Nah, itu akhirnya apa? Tadi kami sudah bersurat kepada Wakil Rektor 1 untuk memberikan kebijakan perkuliahan hybrid di luar dari mata kuliah PPL. Untuk teman-teman. Jadi contoh di kelas ini mata kuliah PPL-nya kan satu nih. Kemudian kan ada mata kuliah yang lain. Itu dibuat hybrid untuk teman-teman reguler. Karena apa? Dari 14 instansi sekolah SMP sederajat, SMA sederajat itu mintanya teman-teman full. Semuanya keberatan. Semuanya keberatan ketika Pak saya itu ngajar ya Pak. Dan posisinya saya sebagai mahasiswa dan posisinya sebagai guru praktek. Bahasanya kan sekarang ini kan guru praktek kan gitu ya, di sekolah itu, dan sekolah itu punya aturan, boleh PPL di sini dengan catatan ikuti aturan main yang ada di sini. Aturan mainnya apa? Masuk jam 7, keluar jam setengah 2, 13.30. Tuntutannya itu. Dan itu akhirnya mau nggak mau teman-teman semuanya sendiko dawuh atau oke sudah, nggak mau gimana lagi. Akhirnya kami tadi bersurat kepada Wakil Rektor 1 bidang akademik untuk membuat aturan hybrid selama kurang lebih 3 bulan ke depan per hari besok, per Kamis itu. Nah, kemudian untuk kasuistik yang disampaikan Mas Ribut mungkin dialami oleh teman-teman yang lainnya sama. Samanya gimana? Satu, kita punya konsekuensi akhirnya. Konsekuensinya apa? Kita selaku pendidik dan kita selaku mahasiswa calon pendidik untuk strata yang lebih tinggi. Kenapa kemudian teman-teman
bahasanya tidak kami izinkan untuk melakukan PPL di di instansinya, terkhusus yang SD, harapannya apa? Kami berkeinginan untuk teman-teman itu upgrading ya, bisa bisa setingkat lebih ada tantangan lagi keterkaitan dengan pola belajar asah, asih dan asuhnya itu. Kemudian dalam hal pengembangan prota, promes, silabus, RPP, RPS dan lain sebagainya. Ada pembelajaran bola besar, bola kecil, ada taktik, ada atletik dan sebagainya, ada ada pencak silat, renang dan sebagainya yang kemudian tidak didapati untuk strata jenjang sekolah dasar. Apalagi bahasanya kemudian sekolah dasar itu kan hanya pengenalan dasar ya untuk gerak didaktik dan metodiknya. Nah, tidak ditemukan nanti skema atau pembelajaran yang bobot bebetnya lebih tinggi, semisal di SMP sederajat atau di SMA sederajat. Kesimpulannya gimana? Satu, bisalah dikomunikasikan untuk dalam 1 minggu itu kita di-free-kan berapa hari untuk bisa include di SMP atau di SMA sederajat itu. Kalau kemudian nanti mentok tidak bisa, saran kami adalah teman-teman silahkan aja masuk ke bukan di pembelajaran lagi, tetapi lebih kepada di pola latih, masuknya ke program latihan. Kalau di ekstrakurikuler, dipahami ini, kalau intrakurikuler itu masuk di kelas berarti ada program pembelajaran, tetapi kalau di ekstrakurikuler larinya adalah program latihan. Sama, kita membuat program, kita ada bobot untuk bagaimana cara kita untuk membuat perencanaan pembelajaran kalau di kelas. Tetapi begitu juga sebaliknya ketika kita di luar kelas, bagaimana cara untuk membuat program latihan dengan jenjang tatap muka sekian. Sebetulnya di program latihan itu kan dengan program pembelajaran. Bedanya apa? Kalau di ekstra itu mungkin lebih kepada tentang taktik, tentang pengenalan bagaimana menyerang, bagaimana ini. Tapi kalau di pembelajaran kan lebih dasar tentang apa itu atletik, apa itu lompat, loncat. Tapi kalau di program latihannya, lompat itu seperti apa sih, loncat itu seperti apa sih, kan seperti itu aja bedanya. Hanya saja yang utama dan pertama coba didiskusikan dengan kurikulumnya teman-teman di SD atau kepala sekolahnya untuk bisa memberikan waktu momen dalam 1 minggu itu diizinkan beberapa hari untuk meninggalkan sekolah dalam hal upgrade ngajar di SMP atau SMA sederajat itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, kita larinya ke program latihan akhirnya. Gitu. Ini bukan serta-merta ini ya teman-teman ya. Kocik maksone sih, LPBM ini enggak. Cuma teman-teman bisa inilah nanti, bisa mengambil kesimpulan di akhir acara ini. Ketika teman-teman masih melakukan program PPL itu hanya di sekolahnya saja, di sekolahnya teman-teman maksudnya ya, nanti akhirnya apa? Nggak ada progres atau nggak ada sebuah gebrakan atau sebuah evaluasi pembelajaran yang sifatnya nanti ada keterbaruan, ada ininya itu. Jadi kami berharap teman-teman bisa ada ada hal yang lebih lah. Itu ya Mas Ribet ya. Siapa? Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Jam 7 ini kita mulai tadi jam berapa Mas Ribet? Jam 5 ya Mas Ribet ya? Kita mulai tadi. Coba nanti saya berharap minggu depan itu sudah ada minggu ini coba sudah ada surat teman-teman itu mau di mana, nanti kita bantu rekap ini di mana, dengan siapa, ini di sekolah mana, ini di tempat latihan mana dan sebagainya gitu. Saya kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman PPKN ya, Pak, saya itu enggak ngajar, tetapi saya PPL-nya di bimbel saya ya Pak ya, di bimbingan belajar. Bisa Pak? Saya jawab nggak bisa. Saya menjawabnya nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa Pak? Program bimbingan belajar itu sama dengan ekstrakurikuler, akhirnya larinya kan seperti itu.
Dirimu kan, loh, saya itu modul buat sendiri, Pak. Saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya. Jenjang saya juga SMP sederajat, SMA sederajat. Saya modul buat sendiri. Program pengayaan untuk membuat soal dan sebagainya saya buat sendiri dengan tim saya dan sebagainya. Saya tanya, berapa siswamu yang ada di lembaga bimbingan belajarnya itu? 450, Pak. Oh ya, bisa, boleh, silahkan. Saya jawab seperti itu. Karena apa? Kemarin hari Senin itu saya datang ke sana, ya ternyata modul pembelajarannya, strategi dan sebagainya itu semuanya meet in by kebutuhan siswa. Oh, siswa SMP kebutuhannya kepingin menambah ilmu tentang ini, itu di cover, dibuatkan modul bahan ajar. Sehingga apa? Itu sudah produk sebetulnya. Dan itu DM buat sendirinya apa? Mixing, foto karo di blender, ini dipakai, sampai akhirnya muncul kurikulum deep learning, pembelajaran mendalam. Itu yang digembar-gemborkan untuk saat ini. Seperti itu. Next, ada lagi? Teman-teman, saya mohon kerjasamanya. Coba nanti Mas Ribut di screenshot ya, untuk kehadiran. Nanti saya minta Pak Galih untuk bisa memberikan atensi kepada teman-teman yang yang sudah berkegiatan pada hari ini. Nanti dikirimkan saya aja, nanti saya WA Pak Galih. Saya minta akunnya Pak Galih nanti untuk mengisikan absensinya ini. Minimal untuk mata kuliah PPL teman-teman sudah hadir gitu ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Saya ini aja ya, saya merdeka saja. Terlepas teman-teman kemudian, Pak saya ini ya, sibuk ini ya, Pak saya sibuk ini ya. Monggo sudah dengan kesibukannya masing-masing dengan catatan wayai garap-garap, wayai ngumpul-ngumpul, ojo dadak Pak, tugasnya apa ya Pak ya? Duh, PLG nanti ya, pelengan. Yang saya urusi total 296 mahasiswa. Itu. Jadi terkhusus teman-teman RPL, kenapa saya ambil alih? Karena biar ada kedekatan emosi. Kita kalau ada kedekatan emosi kan ketemu kan kudu jotos saya kan. Jadi mudah-mudahan nanti ya itu dah bisa membantu maksimalnya di situ harapan saya. Jadi sekali lagi untuk mata kuliah PPL, teman-teman boleh ngenteng tetapi eksekutornya ada di saya ya dalam hal penilaian, karena endingnya juga saya akan memberikan penilaian bukan Pak Galih. Dalam bentuk SK nanti kalau di saya itu SK penilaian untuk mata kuliah PPL sekian SKS. Nanti Pak Galih tinggal input. Sudah cukup teman-teman? Bapak, terakhir dari saya Bapak. Oke. Waalaikumsalam. Terakhir biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk surat Bapak, surat ini saya sudah buat, biasanya kalau dari sekolah itu kan bingung harus model suratnya gimana. Ini saya coba membuat format surat dari instansi ke kampus. Apakah boleh saya kirim di grup PPL supaya Bapak bisa koreksi atau revisi, mungkin ada boleh yang kurang tepat Bapak? Boleh. Jadi sehingga bisa dipakai oleh teman-teman nantinya. Jadi teman-teman tinggal mengedit kop sama nama dan instansi masing-masing. Boleh, silakan. Silakan. Oke, silakan. Gitu. Iki Mas Dwi Herme iki mau nyang di katene kokot dadak teko. Oke, gimana Mas Dwi? Mas Ribut amankan Mas Dwi, Mas Ribut. Salam Pak. Oke, biar Mas Dwi. Ya Pak, tadi ada beberapa Mas Dwi kemarin KKN dapat nilai apa? B+. Oh, untung gak amin ya. Saya aslinya kepingin kayak nilai C ya aslinya. Cuma kok sungkan. Okay, next. Ya Pak, untuk syarat tadi kan ada 6 poin yang Bapak sampaikan tadi. Untuk poin ketiga itu sepertinya tentang rekap video itu, sama yang poin 4 tentang kehadiran yang 90% itu maksudnya gimana Pak ya? Apakah setiap kita hadir itu di videoin terus videonya itu full atau bagaimana Pak? Enggak, maksudnya video itu hanya untuk monitoring kita bahwasanya pada hari ini, jam ini kita hadir di sekolah dan sebagainya, hanya seperti itu aja. Bedanya termasuk di kehadiran itu Pak nanti Pak ya? Betul. Kehadiran itu kami minta 90% itu kan nanti kami konfirmasinya kan ke guru pamong.
contoh Mas Dwi nanti di SMP di mana di Balikpapan sana, ya nanti kami mengkonfirmasi video call seperti ini, nanti apakah Mas Dwi Hermi hadir, ini hadir, ya sudah selesai. Terus yang kedua mengenai surat tadi Pak, surat itu yang buat dari sekolah, kemudian itu yang untuk surat izin pelaksanaan. Terus yang poin 6 tadi ada surat keterangan selesai, itu berarti dari sekolah juga bahwa telah menyelesaikan PPL gitu Pak ya? Betul. Jadi nanti gini, surat itu kan mengatakan instansi yang bersangkutan itu kan membutuhkan atas nama Dwi Hermi ini untuk tetap berkegiatan di sekolah kami di sini kan gitu ya. Kemudian nanti kami mengiyakan dan gini teman-teman, surat dari teman-teman itu nanti kami bentukkan dalam surat SK dari ketua panitia PPL dalam hal ini saya, bahwasanya atas nama Ribut Purnomo penempatan di mana, Yanuar Tegar penempatan di mana, Mas Dwi Hermi penempatan di mana. Lah nanti kita tuh saling cek. Nanti ada pertanyaan pasti dari penjaminan mutu itu loh. Lapo Mas Yanuar Tegar itu ditempatkan di sana, kok aduh menlapo ning Bondowoso, Mas Dwi Hermi ngapain di Balikpapan, Mas Ribut ngapain di Kalibaru, kan di sekitaran kampus ada. Baru kami menyerahkan, ini loh ada permintaan dari instansi masing-masing untuk tetap melaksanakan kegiatannya di lapangan masing-masing, seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, nanti ada surat pernyataan, entah itu dalam bentuk sertifikat atau apa yang diisikan oleh instansi, bahwasanya atas nama Dwi Hermi sudah memenuhi dari segi waktu total 3 bulan, atau sudah memenuhi dari segi totalan JP 40 jam pelajaran, sehingga sudah dinyatakan lulus untuk program PPL di sekolah ini, seperti itu. Maksudnya gitu. Nanti baru kita mengeluarkan SK penetapan kelulusan untuk mata kuliah PPL dengan bobot nilai berapa, seperti itu. Terus untuk program unggulan tadi seperti biasa Pak ya, nanti dikirim lewat drive gitu Pak ya? Betul, ya. Betul. Nanti itu entah itu produk, prototipe, entah itu bentuk luarannya apapun, nanti kita wadahi lewat Google Drive itu, nanti kita bisa ngeceknya di situ. Terus satu lagi Pak, kebetulan saya juga oke, Mas Ribut. Terakhir. Kebetulan saya juga di Dapodik kan Pak. Jadi untuk JP di SMP itu menurut peraturan nomor 11 di tahun 2005 itu 40 menit Pak sekarang Pak. Iya, 40 menit sampai SMP ya? SMP 40 menit Pak. Iya, 40 menit. Jadi ada 40, ada 45. Tapi nggak lebih dari itu, termasuk yang di kelas SMA. Oke. Terus untuk jumlah siswa itu, kalau SMP itu di atas 32, masuk 33 itu harus dibagi 2 rombel. Jadi maksimal 32 aja. Betul. 1 rombel di bawah 32. Betul. Itu aja sih Pak. Makasih. Siap. Makasih koreksinya Mas Dwi. Tapi kenyataannya yo NA yang 45. Ada yang 40 kan gitu. Mahal Pak kursinya Pak. Iya betul. Siap. Terima kasih koreksinya Mas Dwi. Itu ya teman-teman ya. Sudah jam 7:30 ini sudah masuk waktu Indonesia Barat, masuk di hari malam Kamis Mas Ribut. Jadi nggak ilok nanti kalau terlalu lama. Nanti takutnya pembahasannya kemana-mana gitu ya. Kita Nabi Pak. Iya. Nanti coba saya mohon kerjasamanya nanti teman-teman minimal ini ya, nge-up bahwasanya kami sudah melakukan ini seperti itu, monggo. Yang sekiranya nanti coba hari Senin itu semuanya sudah on the way ke sekolah atau sudah pelaksanaan, lebih cepat lebih baik, sehingga nanti untuk penarikannya lebih cepat lebih baik juga. Sebetulnya gini loh teman-teman, saya itu kepinginnya ya, kenapa kemudian ini bukan maksud kami untuk mengkotak-kotakkan teman-teman, kok kodim banget ini sebenarnya tidak. Tetapi kami hanya berkeinginan teman-teman itu punya pengalaman baru, punya punya lingkup ruang baru dan sebagainya. Terlepas nanti teman-teman mengalami kesulitan dan sebagainya, ya sudah apa yang disampaikan Mas Ribut tadi itu, ya sudah kita coba masuk ke cabang olahraga tertentu atau apa yang sekiranya nanti minimal kita punya pengalaman baru bagaimana membuat program latihan, program ini dan sebagainya, atau pendampingan di inklusi seperti Mas Januar tadi, silakan.
yang sekiranya kemudian di situ kita bisa lebih berkembang daripada hanya di sekelas guru-guru PJKN di SD gitu ya. Harapan kami bukan kemudian mendiskreditkan teman-teman untuk di guru kelas di SD, karena pengembangan memang ada, tetapi kami berharapnya ada sesuatu yang baru. Hanya itu yang kami maksud atau kami inginkan. Terlepas dari kok ngangil-ngangil dan sebagainya, tidak ada maksud atau tujuan seperti itu, sehingga nanti coba kita lebih terbuka dan diambil santai nyamannya aja. Ya, kuliah hanya sekali, tidak berulang kali, termasuk mata kuliah untuk PPL ini teman-teman juga sekali di semester ini. Di semester ini juga di akhir nanti ada mata kuliah KKL, teman-teman nanti jalan-jalan walaupun harus dipaksa untuk bayar, ya sudah diikuti aja. Yang penting apa namanya, diikuti, dijalani, pasti selesai. Ya. Jadi perkuliahan itu kan pasti selesai, lek dilakoni kan gitu. Jadi jangan berharap kemudian mari orang KRS-an PPL kok katanya oleh nilai PPL kan ya lucu nanti. Termasuk ketika wah saya itu ikut PPL tapi belum daftar ya Pak ya. Nah itu akhirnya ya salah satunya seperti itu. Dan masih banyak juga, total ada 26 mahasiswa yang sudah bayar, tapi masih belum registrasi. Alasannya satu, lupa. Jadi kan berarti kan sibuknya teman-teman itu, wah di luar service area ini sudah tingkat sibuk dewa lah ya. Itu mungkin pengantar dari saya teman-teman. Sehat selalu untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti minggu ini sudah menyiapkan untuk prepare mau di mana, dengan siapa, kapan, startnya, bagaimana landingnya dan sebagainya. Saya manut aja, ikut teman-teman aja, dibuat se-fleksibel mungkin lah. Gitu aja. Itu ya, Mas Ribut, teman-teman yang lain, terima kasih waktunya. Ya, Pak. Sukses selalu untuk teman-teman, kami akhiri ya. Wassalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.